Halo sobat semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan kalian yang pertama kali menonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti video terbaru dari channel ini. Hari ini saya akan mengajak kalian menyaksikan alur cerita film India berjudul Kuda Hafiz yang rilis pada tahun 2020. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke TKP. Seorang pemuda India bernama Samir ditangkap kepolisian Arab. Nah, kok bisa ya orang India ditangkap di Arab? Perwakilan kedutaan India ingin membantu Samir, kemudian menyuruh Samir menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Skin beralih ke beberapa waktu yang lalu, saat Samir dijodohkan dengan seorang wanita bernama Nargis. Setelah ramah tamah, Samir mendapat kesempatan untuk ngobrol berdua dengan Nargis. Samir sempat menanyakan pada wanita itu apakah dia melakukan semuanya dengan terpaksa. Wanita itu menjawab dia melakukan itu tanpa paksaan keluarganya. Dan setelah perkenalan itu, Samir mengungkapkan perasaannya serta memberikan cincin nikah pada Nargis di tempat kerjanya. Dan puncaknya adalah Samir bisa menikahi Nargis. Setelah menikah, terjadi krisis keuangan yang melanda India, mengakibatkan Samir mengalami PHK. Hal yang sama juga dialami oleh Nargis. Sepulang kerja, Nargis menangis karena perusahaannya memecatnya. Krisis ekonomi memaksa perusahaan melakukan PHK pada kebanyakan karyawan. Setelah melakukan diskusi yang panjang, mereka berdua memutuskan untuk melamar kerja di luar negeri, yaitu di Arab. Setelah beberapa hari, surat panggilan kerja untuk Nargis tiba. Samir berharap bisa pergi berdua, namun nyatanya Nargis harus berangkat duluan bersama wanita pekerja yang lain. Dengan berat hati, Samir dan keluarga melepas kepergian Nargis di bandara dan berpesan agar Nargis segera menelponnya ketika sudah tiba di Arab. Sehari setelah kepergian Nargis, sebuah telepon masuk ke ponsel Samir. Nargis mengatakan bahwa tempat bekerjanya tidak sesuai yang ditawarkan oleh agen lowongan kerja. Dia diperlakukan buruk di sana. Setelah itu telepon mati dan nomor tidak aktif. Samir lalu mendatangi agen penyalur yang mengurusi lamaran kerjanya bersama polisi. Mr. Nadim selaku pengelola agen penyalur mengaku bingung juga karena Nargis tidak bertemu dengan orangnya yang ditugaskan untuk menjemput di bandara, alias Nargis tidak datang di titik penjemputan. Nargis mungkin telah dijemput oleh orang lain di bandara dan dibawa ke suatu tempat. Samir lalu meminta Nadim menyiapkan semua administrasi ke Arab, karena Samir akan menyusul Nargis dan meminta bantuan kedutaan dan kepolisian lokal. Samir tiba di Arab, yaitu di Bandara Noman, dan dijemput taksi. Sopir taksi bernama Usman mengantar Samir membeli kartu ponsel lokal. Samir kemudian mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Mr. Nadim, sang pengelola agen penyalur tenaga kerja. Namun, semua nomor yang diberikan Mr. Nadim tidak aktif. Samir lalu menelepon keluarganya di India. Dikatakan oleh saudaranya bahwa Mr. Nadim menghilang sejak polisi menginterogasinya. Samir lalu melapor ke kepolisian Arab untuk mengajukan laporan orang hilang. Namun, pihak kepolisian mengatakan bahwa laporan hilang untuk orang asing itu adalah ilegal. Makanya Samir harus meminta persetujuan kedutaan India di Arab. Setibanya di kantor kedutaan, Samir menceritakan masalahnya pada salah satu petugas resepsionis. Namun sang petugas mengatakan dia tidak bisa membantu. Yang bisa membantu adalah wakil Dewan Jenderal. Samir disarankan menunggu beberapa hari karena wakil Dewan Jenderal sedang di luar kota. Usman, sopir taksi yang menjemput Samir di bandara, menawarkan bantuan pada Samir. Jika Samir butuh bantuan, dia bisa meneleponnya. Dengan mendatangi pusat penyedia layanan telepon, Samir bisa mengetahui siapa nama, nomor telepon yang pernah dipakai Nargis untuk menelponnya, serta alamat rumah dari nomor telepon itu. Samir kemudian mendatangi alamat rumah itu, namun orangnya sudah pergi dan mengosongkan rumahnya. Samir lalu menghubungi Usman agar membantunya mencari Nargis. Melalui seorang informan, kemungkinan Nargis sudah dijual ke mucikari untuk dijadikan wanita penghibur. Dan sang mucikari adalah orang yang berbahaya.
Dengan berpura-pura sebagai turis yang sedang liburan dan ingin mencari wanita penghibur, Samir mengunjungi beberapa tempat yang menyediakan wanita penghibur dengan harapan bisa menemukan Nargis di sana. Dengan diantar Usman, Samir mengunjungi tempat pertama. Namun, setelah melihat daftar menu, tidak ada foto Nargis di sana. Mereka lalu pindah tempat ke tempat yang lain. Di tempat kedua, setelah bolak-balik album fotonya, akhirnya Samir menemukan foto Nargis. Ketika penjaga membawa Nargis keluar, Samir terkejut karena Nargis dalam kondisi setengah sadar akibat pengaruh obat bius. Sang mucikari curiga karena antara Samir dan Nargis itu sudah saling mengenal. Samir kemudian berusaha membawa Nargis keluar dari tempat itu. Namun penjaga tidak tinggal diam, sehingga terjadi perkelahian antara penjaga dan Samir. Nargis kembali direbut oleh para penjaga, sedangkan Samir dan Usman dikejar-kejar para penjaga untuk dihabisi. Pengejaran berakhir saat mobil yang membawa Samir dan Usman tabrakan dengan mobil yang lain. Dan ketika sadar, Samir sudah ada di kantor polisi, sedangkan Usman masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Samir akhirnya berkenalan dengan agen keamanan internasional bernama Faiz dan rekannya bernama Tamina yang menemukan bukti atas kasus istrinya dan akan membantunya menyelesaikan semua itu. Penyelidikan dimulai dari bandara tempat kedatangan Nargis untuk mencari tahu siapa yang menjemput Nargis pertama kali. Namun, kamera bandara tidak cukup bagus, sehingga detail penjemput maupun plat mobil penjemput tidak terekam dengan jelas. Dengan meretas situs tempat penyewa van yang menjemput Nargis, diketahui penyewanya bernama Itzhak Regini, seorang agen model internasional. Polisi tidak langsung menangkap Itzhak Regini jika bukti belum lengkap. Karena jika mereka menangkap Itzhak terlalu cepat, maka justru akan mengacaukan semuanya. Itzhak sendiri tahu kalau polisi sudah mengetahui kasus itu dan memburunya. Dan Nargis terpaksa harus dibunuh sebagai langkah terakhir mengakhiri urusan dengan polisi. Pada suatu malam, polisi mendapat telepon karena ada mayat wanita ditemukan dalam kondisi terbakar. Dari TKP ditemukan paspor India dan kalung yang dipakai oleh Nargis. Dari identifikasi sementara menyimpulkan bahwa itu adalah Nargis. Jenazah Nargis akhirnya dimakamkan di Arab. Setelah pemakaman, Samir diantar Faiz ke bandara untuk kembali ke India. Penyelidikan jenazah lebih lanjut mengatakan bahwa Nargis masih hidup, sedangkan Samir sudah di bandara. Tamina yang menjadi rekan Faiz segera menelpon ke bandara untuk membatalkan penerbangan Samir. Namun ternyata Samirnya memang sudah membatalkan penerbangannya. Dan ketika Faiz dan Tamina mencari Samir di bandara, Samir malah secara sembunyi-sembunyi melarikan diri dari mereka. Samir sebenarnya ingin balas dendam dengan rencananya sendiri. Melalui webnya Itzhak Regini, Samir menghubungi Itzhak lewat email dan mengaku dia adalah model yang membutuhkan pekerjaan dan membuat janji untuk bertemu. Samir akhirnya berjumpa dengan anak buah Itzhak. Dengan beberapa tembakan, anak buah Itzhak terbunuh. Samir lalu melanjutkan rencana berikutnya, yaitu mencari di mana Itzhak berada, karena Samir sudah mengetahui lokasi keberadaan Itzhak. Dengan memakai cadar dan menyamar sebagai wanita jadi-jadian, Samir mendatangi rumah Itzhak. Ketika Samir membuka cadarnya, Itzhak terkejut. Dengan menodongkan pistol, Samir menanyakan keberadaan Nargis. Mereka lalu terlibat aksi adu ketangkasan sebelum akhirnya Itzhak tak berdaya. Samir kemudian mengikat tubuh Itzhak pada sebuah kursi dan menginterogasinya. Itzhak mengatakan kalau Nargis masih hidup dan ada di parkiran karena akan dipindah ke tangan bosnya. Faiz dan Tamina kemudian menyusul ke rumah Itzhak. Faiz menyuruh Samir menyerahkan pistolnya. Namun setelah pistol diserahkan, Itzhak terlihat senang karena Faiz adalah kaki tangannya Itzhak. Tamina terkejut dan mencoba menembak Faiz. Pada akhirnya Faiz dan Tamina saling berkelahi sebelum akhirnya Tamina tewas di tangan Faiz. Samir berhasil menemukan kontainer yang membawa Nargis. Ketika Samir mengajak Usman naik ke kontainer, Usman tertembak di kakinya. Oh, ternyata Itzhak sudah lepas dari ikatannya. Samir lalu membawa kontainernya ke kepolisian Arab. Faiz memerintahkan semua polisi untuk menembak mati Samir. Beruntung pihak kedutaan India sudah tiba terlebih dahulu ke kepolisian dan menjelaskan ke atasan Faiz bahwa kedatangan Samir untuk menyerahkan diri, sehingga tidak perlu ada tembak-menembak.
Ketika Samir tiba di kantor polisi, para polisi langsung menangkap Samir dan mereka adalah anak buah Faiz. Faiz sempat menodongkan pistol ke Samir. Belum sampai pelatuk ditarik, atasan Faiz sudah duluan menembak tangan Faiz. Dan semua yang ada di situ membiarkan Samir dan Faiz saling adu jotos sampai Faiz kalah dengan beberapa luka pukulan di wajahnya. Faiz pada akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Dan saat yang ditunggu pun tiba. Pintu kontainer dibuka. Samir terharu melihat kekasihnya bisa kembali. Di akhir cerita ini, Samir mengucapkan terima kasih kepada Usman yang telah membantunya. Setelah itu Samir dan Nargis kembali ke India. Demikian alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa.